Yahudi, biarawan, orang asing, sampai pengemis. Semuanya diburu dan dibantai. Dokter-dokter ini melakukan malapraktek. Sebenarnya guys, ini lumayan deg-degan banget ya, karena udah lama nggak bikin video. Jadi waktu bikin video lagi lumayan banyak gelagapannya dan kata-kata yang salah gitu kan. Jadi ya, wish me luck untuk bisa menyampaikan dengan baik dan benar ya. Hai Cheesy, balik lagi sama Ale di sini. Dan seperti yang bisa kalian lihat, Ibu Alfadela di sini tidak ada ya. Dan yap, kita terpisah lagi karena sekarang aku udah balik dan Cedela masih still di Jakarta. Jadi terpisahkan oleh jarak gitu. Ya, we know kalau kita udah been missing for a while, yang lumayan lama sih gitu, karena Ibu Alfadela ada kerjaan yang sangat padat, bener-bener lagi sibuk banget ya, so busy banget gitu kan. Kalau aku juga sama guys, skills deh, lagi banyak banget kerjaan, banyak banget tugas, banyak banget yang numpuk banget. Jadi kayak lumayan agak menyusahkan membagi waktunya. Tapi karena hari ini aku lagi libur, jadi aku memutuskan untuk bikin video aja. Dan ini materi udah lumayan aku siapin lama sih, tapi belum ada kesempatan waktu untuk bikin videonya, dan kesempatan ini akhirnya terkabulkan hari ini. I will try my best untuk tiap minggu kasih kalian video baru ya. Tapi kalau gak bisa, I'm really sorry. Aku bakal kasih taunya di Instagramnya Cheesy Sister, yaitu cheesy_sister. So stay tune dan follow Instagram Cheesy Sister untuk lebih tahu informasi yang kita nggak ungkap di YouTube gitu. Dan buat penonton baru Cheesy, hai, Cheesy Sister itu membahas video-video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus angka, kejadian, dan fakta unik yang kemungkinan besar dari kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu, tepatnya jam 6 sore. So, buat kalian yang belum subscribe dulu sekarang. Dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Di video sebelumnya, kita sudah membahas Joseph Miguel. Sorry ya kalau salah sebutannya, mungkin kalian bisa kasih tahu nih ke aku gimana cara sebutannya, tapi yang aku baca seperti itu. Dia adalah salah satu anggota Nazi yang suka melakukan eksperimen gila kepada manusia. Nah, serem banget kan ya? Tapi di video kali ini nggak kalah serem nih sama video sebelumnya. Itu kita akan membahas tentang pandemik terbesar di abad ke-14. So, daripada kita penasaran, langsung aja kita ke videonya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, and let's learn something. Sekitar abad ke-14, Eropa terkena wabah mematikan yang namanya adalah Black Death. Karena wabah ini terjadi pandemik besar yang katanya membunuh sampai 2/3 populasi di Eropa. Korban jiwanya mencapai 75-200 juta orang. Nama Black Death diambil dari gejalanya, yaitu tubuh korban akan mulai menghitam. Tiba-tiba kayak di sini tuh ada item-item gitu. Terus habis itu mulai nyebar lagi gitu loh, mulai kayak makin lama makin besar, makin ada di mana-mana. Saat itu mereka nggak tahu ini apa namanya, tapi sekarang diketahui bahwa itu adalah gejala penyakit pes, penyakit yang disebabkan melalui kutu yang hinggap di hewan pengerat. Sehingga jika manusia terkena gigitan kutu tersebut, mereka akan terkena penyakit ini. Kita masuk ke awal konyolnya. Menurut aku sih ini konyol ya, tapi nggak tahu ya menurut yang lain, tapi menurut aku ini lumayan agak konyol gitu. Awal mulanya pandemik ini bisa terjadi karena ada statement Paus Georgius ke-9. Beliau mengatakan kalau kucing itu adalah jelmaan iblis, dan kucing itu bisa membawa kesialan, musibah jika tidak dimusnahkan. Dan orang-orang karena pada saat itu pengetahuannya belum seluas sekarang, itu tuh percaya sama statement itu. Dan akhirnya ya guys, kucing-kucingnya itu pada ditangkap, dibunuh, pokoknya dibasmi lah. Nah, seperti yang aku tadi udah kasih tahu nih, penyakit ini datangnya dari hewan pengerat.
Kucing bukan hewan pengerat ya guys, tapi salah satunya adalah tikus, hewan pengeratnya. Dan seperti yang kalian tahu, kucing itu adalah predator utama atau salah satu predator lah dari tikus ini. Tapi karena kucing dibantai, dihabisin mati-matian, sehingga populasi dari tikus ini melonjak naik ke atas. Apalagi nih, buat yang nggak tahu, tikus itu dalam setiap bulan mereka akan melahirkan 6 ekor anak. Coba bayangin aja nih ya, 1 bulan 6 ekor anak, ya kan? Tapi dalam 1 hari kucing dibantai berapa banyak? Jadi kayaknya ekosistem rantai makanannya itu terkena dampaknya lah gitu. Apa sih yang terjadi setelah kucing-kucing itu dimusnahin? Pada awalnya sih semua baik-baik aja dan bahkan lebih tenang kayaknya ya, karena kan jelmaan iblisnya itu udah nggak ada. Tetapi karena mereka melakukan sesuatu hal tanpa logika dan tidak menggunakan jangka panjang ya pikirannya itu ya, mulailah satu persatu orang terkena penyakit yang membuat kulit mereka menjadi hitam. Nah, penyakit ini menyebar itu sangat-sangat cepat di Eropa. Gimana sih kok bisa gitu? Penyebaran ini berasal dari para pedagang dan orang-orang yang berimigrasi. Karena kita ngeliat kota kita ini kena penyakit, pasti kita pingin dong kayak pergi gitu kan dari kota ini, nggak mau sampai kena penyakitnya itu. Tapi tanpa mereka sadari, mereka itu ngebawa penyakit itu masuk ke tempat lain. Akhirnya penyakit ini menyebarlah ke kota tersebut, kemudian nyebar lagi lah ke negara atau mana, pokoknya nyebar terus lah. Salah satu penyebab penyebaran ini bisa sangat cepat itu karena adanya wabah pneumonia yang menyerang sistem pernafasan dan bisa tersebar lewat menghirup udara yang dihembuskan oleh si penderita. Virus ini bisa bergerak lebih cepat dari virus Ebola dan diperkirakan akan meninggal hanya dalam 36 jam jika tertular lewat mulut. Gimana caranya penyakit Black Death ini menghilang atau sudah selesai? Menurut Profesor Thomas Mockzaitis dari Universitas DePaul, pada saat itu mereka belum tahu atau punya pemahaman ilmiah tentang penularan. Nggak kayak sekarang kita tinggal lihat gadget aja udah ada gitu kan. Tapi zaman dulu mereka benar-benar nggak tahu. Kayaknya zaman itu belum ada radio ataupun TV guys. Akhirnya mereka mulai sadar kalau penyebaran wabah ini ada sangkutannya dengan kedekatan, dengan jarak yang dekat. Sehingga ada salah satu penjabat di Venezia yang memberlakukan aturan karantina bagi pelaut-pelaut yang baru sampai. Awalnya hanya 30 hari, tapi bertambah menjadi 40 hari agar orang-orang ini dipastikan tidak memiliki penyakit. Hukum karantina ini dinamakan Trentino, yang katanya lama-lama berubah menjadi quarantine. Kemudian, hukum Trentino ini dipakai di tempat-tempat lain sehingga wabahnya pun mulai berkurang. Sebenarnya nggak benar-benar menghilang sih, penyakitnya tetap ada, tapi jauh lebih baik dan semakin berkurang. Saat orang-orang mulai kebingungan tentang penyakit ini, mereka pun ya seperti biasa membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri yang tentunya tidak benar. Kesimpulan ini itu berasal dari prasangka pikiran mereka masing-masing. Kayak misalnya, gue ngeliat nih cowok, kok ngeliatin gue terus, gue ngerasa nih cowok suka sama gue. Padahal dia suka sama kalung gue, atau dia suka sama cewek di belakang gue, atau gimana gitu kan. Itu kan prasangka sendiri dan belum tentu benar. Jadi kita harus mencari kebenaran kefaktaannya dulu gitu, seharusnya. Nah, oleh karena pemikiran mereka dan jalan pikir mereka yang aku nggak tahu dapat dari mana, mereka ini memburu orang-orang Yahudi, biarawan, orang asing, sampai pengemis. Semuanya diburu dan dibantai. Bukan hanya orang minoritas saja, tapi orang-orang dengan kelainan kulit juga jadi korbannya. Salah satu alasan mengapa orang Yahudi dibantai karena ada
isu atau rumor kalau wabah ini menyebar dari sumur yang dicemari oleh orang Yahudi. Tapi kita nggak tahu kebenarannya emang begitu atau tidak. Tercatat ada banyak serangan ke komunis Yahudi waktu itu. Agustus 1349, komunitas Yahudi dimusnahkan oleh Ney dan Mace. Aku nggak tahu cara penyebutannya gimana, kalau salah I'm sorry. Kemudian di bulan Februari 1349, penduduk kota Starburg membunuh sekitar 2000 penduduk Yahudi. Sampai tahun 1351, tercatat 60 komunitas Yahudi besar dan 150 komunitas Yahudi kecil dimusnahkan. Sekarang aku mau kasih kalian lihat tokoh ini kan. Kenal gak sama dia? Kayaknya orang-orang yang suka sama film-film horor atau film-film pembunuhan kayaknya kenal nih sama muka ini nih ya kan, sama kostum ini gitu kan. Apa sebutannya guys? Ya benar, Black Doctor. Kalian jangan anggap ini serem dulu ya. Aku kasih tahu dulu nih, ini sebenarnya itu siapa sih? Belakangnya tuh apa sih kalau bisa sampai orang-orang nganggap dia itu pembunuh gitu. Jadi gini, zaman dahulu karena penyakit ini menular kemana-mana dan lain sebagainya, dan saat itu mereka belum ada masker, belum ada baju kedokteran seperti sekarang ini, akhirnya mereka menggunakan pakaian ini. Jadi orang-orang yang memakai pakaian ini adalah dokter-dokter nih guys. Hal paling unik dari kostum ini adalah moncongnya kan, karena moncongnya itu kayak paruh burung gitu. Nah, aku kasih tahu ya, fun fact-nya itu di dalam paruh itu ada wewangian untuk menutupi bau dari mayat-mayat. Kok berhubungannya sama mayat? Iya guys, waktu itu karena bener-bener pemerintah udah kebingungan banget nih, pemerintah memberikan kebebasan kepada dokter untuk melakukan praktek apapun. Nah, seperti yang dibilang, bisa melakukan praktek apapun, berarti melakukan otopsi ataupun operasi juga bisa dilakukan oleh mereka. Maksudnya dari praktek ini adalah mencari tahu penyebabnya, nama penyakitnya, ataupun cara mengatasi penyakit tersebut. Tetapi kebebasan ini disalahgunakan oleh kebanyakan dokter. Mungkin dokternya agak psycho, kayak dijadiin kesempatan buat mereka gitu. Akhirnya dokter-dokter ini melakukan malapraktek, dan karena itu orang-orang menyebut mereka dengan sebutan malaikat maut, karena mereka merenggut nyawa orang untuk dimatikan. Seperti itu. Sebenarnya ada juga si mayat ya, tapi ya itulah orang-orang menganggapnya mereka tuh adalah malaikat maut gitu. Menurut kalian tentang dokter ini nih, apakah mereka baik atau jahat? Kalau menurut aku sih mereka not all of them ya, tapi orang-orang yang melakukan malapraktek ini adalah orang-orang kejam gitu. Walaupun mereka itu adalah mayat, tapi kan ada keluarganya yang menanti untuk nguburin atau lain sebagainya. Oh, segitu aja untuk video kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang penyakit wabah ini? Kalau menurut aku sih ini lumayan mirip dengan salah satu wabah yang lagi terjadi di negara mana ya gitu kan, yang orang-orangnya membuat teori-teori sendiri yang ya seenaknya sendiri gitu, tidak memikirkan yang lainnya. Gimana ya, kayaknya kenal di mana tapi lupa di mana gitu, mana ya, lupa gitu sih. Kalau ada di situ kayaknya lumayan kesel ya sama orang-orangnya, tapi kan aku nggak di zaman itu, aku kan ada di negara kayangan, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang wabah gitu. Dan gak bosan-bosannya aku kasih tahu ke kalian, kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. And see you in our next video. Bye!